sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Kerjasama industri pertahanan dengan negara lain menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengadopsi teknologi persenjataan melalui transfer of technology, transfer of knowledge, joint design, dan joint production. Karena jika tetap menggunakan skema pengadaan alutsista melalui pembelian, maka Indonesia dapat mengalami ketergantungan dan bisa saja memiliki resiko akan dikendalikan oleh negara produsen. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah banyak menjalin kemitraan dengan negara-negara sahabat. Salah satu negara yang telah berpengalaman dalam menjalin kerjasama di bidang industri pertahanan dengan Indonesia adalah negara Turki. Medium tank Harimau menjadi bukti eratnya kerjasama antara Indonesia dengan Turki. Kerjasama antara FNSS dan PT Pindad dimulai pada Juni 2010. Dan seiring berjalannya waktu, nota kesepahaman yang ditandatangani antara kedua perusahaan bertransformasi menjadi proyek. Pada Juni 2014, nota kesepahaman kembali ditandatangani antara FNSS dan PT Pindad dengan joint venture kedua negara untuk produksi medium class tank. Proyek ini resmi diluncurkan pada November 2015 dengan tahap desain dan pengembangan. Tahap pengembangan diperkirakan akan memakan waktu hingga 37 bulan, dengan prototipe pertama dibuat di Turki dan prototipe kedua di Indonesia. Kekayaan intelektual dari desain tersebut disepakati untuk dibagi antara kedua pemerintah. Salah satu prototipe tank menjalani serangkaian uji tembak pada 24 hingga 25 Februari 2022 di Pusat Pendidikan Infanteri Angkatan Darat Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari Factory Acceptance Trial. Tank ini menembakkan beberapa peluru high explosive plastic tracer dan target praktis Cone Stabilizer Discarding Sabot with Tracker pada sasaran berukuran 4x4 meter dari jarak 1250 meter dalam berbagai posisi tembak. Tank Harimau kemudian menjalani uji mobilitas di ruas tol Padalarang Bandung dan di fasilitas PT Pindad. Pada 15 Maret 2022, sebuah upacara diadakan untuk menandai selesainya secara resmi batch pertama dari 10 tank yang diproduksi di fasilitas FNSS di Turki. Sisanya 8 lambung tanpa turret akan dikirim ke Indonesia setelah upacara perakitan akhir turret dan pengiriman kepada Angkatan Darat Indonesia. Produksi batch kedua sebanyak 8 tank akan dibangun oleh PT Pindad di Indonesia dengan bantuan FNSS. Medium tank Harimau dipersenjatai dengan senjata utama berupa meriam Cockerill 105 mm high pressure rifle gun. Turret dilengkapi dengan autoloader dan dapat diputar 360 derajat, baik secara elektronik maupun mekanis, dengan elevasi atau depresi maksimum 42 hingga -10 derajat, serta dilengkapi gyro stabilizer dan firing control system. Kubah meriam juga dilengkapi dengan sistem IFF, sistem hunter-killer untuk pemilihan target, dan sistem penguncian target otomatis untuk membantu penembak. Dan senjata sekunder berupa senapan mesin kaliber 7,62 mm. Lambung tank menggunakan perlindungan modular Stanak 4569 level 4 yang mampu menahan peluru AP 14,5 mm pada jarak 200 meter. Lapis baja ini dapat ditingkatkan hingga perlindungan level 5 yang mampu menahan tembakan amunisi APDST 25 mm pada jarak 500 meter. Dan bagian bawah tank menggunakan lambung berbentuk V yang mampu menahan ranjau AT seberat 10 kg. Selama uji dinamis dan mobilitas yang dilakukan pada 7 hingga 16 Agustus 2018 untuk membuktikan spesifikasi desain, tank ini menggunakan mesin diesel Caterpillar C13 yang menghasilkan tenaga 711 horsepower, dipadukan dengan transmisi Allison Caterpillar X300. Selama pengujian, tank mampu mencapai kecepatan jalan 78 km per jam. Prototipe ini mampu melintasi parit sepanjang 2 meter dan rintangan vertikal 0,9 meter. Selain medium tank, dalam gelaran Indo Defense Expo and Forum yang berlangsung pada 2 hingga 5 November 2022 kemarin, manufaktur persenjataan Roketsan mewartakan hasil partisipasinya dalam Indo Defense 2022.
yakni dengan menyebut Indonesia akan menjadi negara pengguna pertama rudal balistik taktis Khan. Mengutip dari defensenews.com 8 November 2022, menyebutkan bahwa Roketsan telah menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk memasok rudal Khan dan sistem pertahanan udara multilayer. Deputi General Manager Roketsan Murad Kurtulus menekankan pentingnya pasar Asia Tenggara bagi perusahaan. Kami akan segera menempatkan produk pertama kami ke dalam layanan Kementerian Pertahanan Indonesia berkat kontrak yang telah kami tanda tangani, begitulah ujar beliau. Menurut spesifikasi dari Roketsan, rudal Khan dapat diluncurkan dari peluncur roket multilaras pada kendaraan penggerak 8 roda. Rudal Khan memiliki jangkauan 280 km, masuk dalam segmen rudal balistik jarak pendek yang memiliki berat sekitar 2,5 ton. Rudal ini membawa hulu ledak high explosive seberat 470 kg. Disebutkan efek ledakan rudal ini dapat mencapai radius 100 meter. Rudal Khan dikendalikan melalui kontrol aerodinamis dengan sistem aktuasi elektromekanis dan didukung dengan teknologi GPS dan sistem panduan inersia. Kemampuan lain dari rudal Khan adalah sifatnya yang anti-jamming dan anti-GPS spoofing. Rudal balistik taktis Khan memiliki ukuran panjang 8 meter, diameter 610 mm dan lebar bentang sayap 10 meter. Rudal ini ditenagai mesin ramjet dengan propelan komposit solid fuel. Rudal Khan dapat melesat dengan kecepatan mencapai Mach 5, terbang di level high altitude. Rudal Khan memiliki tingkat akurasi 10 hingga 12 meter. Nah, selain Angkatan Darat yang telah mengoperasikan tank Harimau dan kemungkinan juga akan memperoleh rudal balistik Khan, TNI Angkatan Udara juga besar kemungkinan akan mengoperasikan Alutsista yang merupakan buatan Turki, yakni sebuah drone tempur Anka. Kabar ini datang dari Turki Aerospace Industries selaku pihak manufaktur pada pameran IDAF 2023 yang dihelat di Istanbul, Turki pada Juli 2023. Drone Anka dibekali mesin turbo propeller PD-170 dengan tenaga 150 horsepower. Mesin ini dikatakan sanggup minum dari bahan bakar diesel dan aftur JP8. Bilah baling-baling terdiri dari 3 dan disematkan di bagian belakang. Sebagai drone yang berlabel Medium Altitude Long Endurance, Anka S dapat terbang selama 24 jam non-stop di ketinggian 9.200 meter di atas permukaan laut. Teknologi kendali dan avionik drone Anka sudah didukung Synthetic Aperture Radar, Inverse SAR, dan Ground Moving Target Indicator Radar untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan penjejakan pada sasaran bergerak di permukaan. Pada bagian hidung Anka S terlihat lebih besar, karena ini merupakan radome yang di dalamnya terdapat airborne satellite communication antenna dari jenis Viasat VR-18C High Power. Dan sebagai drone tempur, Anka S tentunya mampu membawa sejumlah persenjataan, seperti rudal udara ke permukaan Smart Micro Munition buatan Roketsan, atau bisa juga dipasangi roket 2,75 inci dengan pengendali. Anka S dibekali sensor optikal elektronik generasi terbaru, perangkat identification friend or foe, laser rangefinder, dan laser designator, yang semuanya dipercaya dapat menyasar sasaran secara presisi dengan total payload yang dapat dibawa Anka S mencapai 200 kg. Tak ketinggalan dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut juga diketahui akan menggunakan salah satu produk industri pertahanan asal Turki dalam tubuh kapal perang mereka. Combat Management System Advent buatan Havelsan Turki diwartakan akan melengkapi kapal offshore patrol vessel 90 meter yang saat ini sedang dibangun oleh PT Daya Radar Utama. Selain akan digunakan pada kapal OPV 90 meter, CMS Advent juga akan digunakan oleh 3 unit kapal cepat rudal 60 meter buatan PT PAL Indonesia. Advent Network Supported Data Integrated SYS adalah sistem komando dan kontrol generasi terbaru yang dirancang untuk menanggapi kebutuhan pendekatan operasional dan didukung jaringan lebih dari 1 kapal perang. CMS Advent menyediakan tautan data taktis yang terintegrasi penuh, termasuk mendukung Link 11, Link 16, dan Link 22, Simple, JRI-UP, dan VMF. Fungsi tautan dapat diakses melalui semua konsol operator dengan Advent SYS.
CMS yang dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan ini memiliki arsitektur yang memfasilitasi pengguna untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat, dan bertujuan untuk menyajikan struktur yang fleksibel dalam penggunaan senjata dan sensor baru.